Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, Mahasantri Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen kami, Al-Ustadz Radinal Mukhtar Harahap. Sekaligus berbagi ilmu kepada teman-teman dari jurnal yang akan saya bahas di video kali ini dengan judul Pendidikan sebagai Asas Pembangun Negara yang ditulis oleh Ami Primarni pada tahun 2014 dengan volume 9 nomor 2. Manusia adalah makhluk yang diberi banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Pada hakikatnya, manusia memiliki 4 elemen inti, yaitu intelektual, emosi, spiritual, dan fisik inderawi. Keempat elemen tersebut merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia mengemban tanggung jawab yang sangat besar terhadap kegunaan elemen-elemen tersebut. Sebab manusia merupakan pemimpin di dunia, termasuk pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan untuk melaksanakan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin atas dirinya maupun orang lain, maka manusia membutuhkan pendidikan. Dengan pendidikan tersebut, manusia akan mengetahui antara yang baik dan buruk. Untuk itu, pendidikan yang dicanangkan kepada manusia hendaklah mengarah pada perilaku yang memanusiakan manusia. Artinya, manusia harus diberikan suplemen pengetahuan yang mampu mereka gunakan untuk menjalankan kebaikan. Dalam konsep Islam, kebaikan yang dimaksud adalah aturan atau syariat yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, pendidikan Islam semestinya selalu berdasarkan pada ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis, terutama dimulai dari pengakuan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir dengan kepatuhan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesadaran penuh yang dihasilkan oleh pengembangan intelektual, emosi, dan fisik inderawi. Dengan inilah manusia diharapkan mampu membangun negara yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu aspek terpenting dalam membangun peradaban adalah pendidikan. Dengan pendidikan, peradaban manusia akan terbangun dengan kokoh. Sebab, pendidikan merupakan proses penanaman nilai-nilai kepada manusia. Dan ketika yang ditanamkan adalah nilai yang benar, maka akan membentuk paradigma yang benar pula. Begitu pula sebaliknya, dengan nilai yang tertanam melalui proses pendidikan, itulah manusia akan mampu membangun negara. Dasar pendidikan. Setiap pekerjaan membutuhkan sebuah landasan atau pijakan yang kokoh agar hasil dari pekerjaan itu memiliki kualifikasi tertentu. Pekerjaan mendidik membutuhkan rancangan pendidikan sebagai landasan acuan dalam mencapai tujuan agar memiliki kualifikasi tertentu. Dasar ini menjadi pilar utama dalam pekerjaan mendidik. Sebab bila dasar tidak kokoh, maka tidak akan menghasilkan lulusan yang bagus. Dalam hal pendidikan, di mana telah dijelaskan di awal bahwa manusia terdiri atas 4 elemen, yakni intelektual, emosi, fisik inderawi, dan iman. Keempat elemen ini merupakan potensi dasar pada manusia yang harus dikembangkan. Al-Quran menyatakan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk mengemban amanah atau tanggung jawab sebagai pemimpin dan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka visi manusia adalah menjadi pemimpin yang dalam proses memimpin menuju ketakwaan. Misi yang harus dilakukannya adalah mengenal dan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa dengan cara mematuhi petunjuk yang diberikan melalui kitab suci Al-Quran dan hadis. Jika demikian adanya, maka dasar pendidikan adalah sesuatu yang dapat membimbing siswa sampai pada kemampuan bertanggung jawab sebagai pemimpin di dunia dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian dipertanggungjawabkan kembali kepada pemberi kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat elemen manusia ini harus dikembangkan dalam proses pendidikan sehingga manusia menjadi utuh atau sempurna. Manusia harus berkembang akalnya, emosinya, dan kemampuan indera fisiknya, serta berkembang keimanannya dalam takwa. Elemen mana yang menjadi hasil akhir? Apa yang terpenting dalam diri manusia? Barat mengagungkan akal dan mengembangkan manusia sehingga manusia yang bernilai adalah manusia yang berakal, berpengetahuan, cerdas. Akal menjadi finalisasi terhadap hakikat kebenaran. Benarkah demikian? Benarkah akal menjadi satu-satu yang mampu menilai? Dalam kenyataannya, manusia memiliki 3 bentuk nilai yang dapat dicerap oleh peralatan jasmania dan ruhaniah, yaitu nilai benar salah, nilai baik buruk, dan nilai indah tak indah. Akal hanya dapat digunakan untuk menilai benar atau salah menurut kapasitas intelektual manusia. Emosi
hanya dapat digunakan untuk menilai baik atau buruk dari kacamata inderawi manusia. Gabungan akal dan emosi dapat merasakan keindahan atau ketidakindahan, dan semua dimiliki oleh fakultas spiritual iman dengan menempatkan spiritual iman dalam penyatu ketiga elemen pada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Semua dilandasi oleh nilai-nilai spiritual iman. Demikian juga penilaian salah, buruk, dan tidak indah juga dilandasi oleh nilai-nilai spiritual iman yang jauh lebih kokoh. Nilai-nilai yang ada dalam spiritual iman inilah yang dapat menjadikan manusia memiliki nilai-nilai moral spiritual yang akan membentuk kepribadiannya. Tujuan pendidikan sebagai hakikat mendidik. Membahas tujuan pendidik telah tergambar dalam hakikat pendidikan, di mana tujuan pendidikan adalah mengembangkan manusia memiliki kualitas jasmani dan rohani terbaik. Setiap budaya memiliki pandangan hidup sendiri yang tercermin dalam setiap napas kehidupan mereka. Pandangan hidup sebagai hasil kerja peralatan rohaniah, yaitu akal, budi, naluri, dan hati nurani mewujud dalam sikap, perilaku, dan dalam mereka menangani berbagai masalah yang muncul. Tujuan hidup akan mewujud dalam bentuk tujuan pendidikan. Barat yang menganut pandangan hidup rasionalisme akan memandang bahwa tujuan pendidikan adalah optimalisasi dari akal. Tujuan pendidikan adalah membuat manusia cerdas sesuai dengan cara dan corak berpikirnya yang flat atau datar. Maka dimensi ruhaniah tidak akan terakomodir dalam menentukan tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Berbeda dengan Islam, oleh karena tujuan hidup Islam adalah dunia dan akhirat, maka bangunan ilmu yang merupakan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan mengakomodir peran spiritual ruhaniah iman dalam menentukan tujuan hidup. Bahkan dalam Islam, peran ruhaniah iman ini menjadi coret titik memulai dan mengakhiri sebagai evaluasi untuk mengukur hakikat kebenaran melalui dimensi spiritual. Jadi dalam Islam, pilar ilmu yang dibentuk berlandaskan, berkerangka, bertujuan, dan dievaluasi melalui jalur spiritual ruhaniah iman. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan potensi nilai-nilai yang ada dalam diri manusia, yaitu intelektual, emosi, fisik, inderawi, dan spiritual untuk mencapai derajat ketakwaan dan keilmuan. Menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islami, ada dua karakteristik yang diharapkan dari sebuah tujuan pendidikan, yaitu satu, mampu hidup dengan tenang, dan yang kedua, produktif. Dalam kehidupan bersama, dari dua kriteria di atas dapat diturunkan menjadi tiga ciri. Pertama, badan sehat serta kuat. Kedua, otaknya cerdas serta pandai. Kita dapat menyusun kriteria karakteristik yang lebih detail untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, yakni satu, disiplin yang diartikan sebagai sikap mental yang ditandai oleh adanya konsistensi yang tinggi. Dua, lulusan harus memiliki sifat jujur. Sifat ini merupakan salah satu turunan dari hati yang penuh iman. Ketiga, lulusan harus kreatif. Keempat, ulet. Kreativitas akan menghasilkan sikap ulet, tidak mudah menyerah dan putus asa, sebab dia mampu berpikir dengan banyak jalan dan banyak cara untuk mencapai tujuan terbaiknya. Yang kelima, daya saing yang tinggi. Disiplin, jujur, kreatif, ulet, sabar akan memunculkan rasa percaya diri yang tepat, yang diartikan kesadaran atas kemampuan diri baik segi pengetahuan maupun kecakapan sosial dalam menempatkannya dirinya sehubungan dengan eksistensi diri dan lingkungannya. Yang keenam, mampu hidup berdampingan. Dengan kecakapan yang dimilikinya, diharapkan lulusan dapat beradaptasi dengan lingkungan tanpa kehilangan akar kepribadiannya. Yang ketujuh, lulusan harus bersikap terbuka terhadap pemikiran yang ada di sekelilingnya. Taklid buta dapat menyebabkan dirinya tersesat atau terisolasi dari dunia sekelilingnya. 8. Menghargai waktu. Yang dimaksud adalah mampu menentukan skala prioritas untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan dalam keseimbangan. Yang kesembilan, pengendalian diri yang tinggi. Tanpa pengendalian diri yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual, maka manusia akan memiliki karakter bagai hewan yang liar tak terkendali. Tujuan pendidikan ditentukan berdasarkan kriteria di atas. Para pendidik harus mengetahui bagaimana cara dan metode yang tepat untuk mencapai masing-masing kriteria di atas. Yang jelas, lulusan haruslah memiliki kompetensi, keilmuan yang diserapnya, dan kematangan pribadi selaras dengan tumbuh kembangnya. Konsep peserta didik dan pendidik. Istilah peserta didik seringkali diartikan ke dalam beberapa istilah, misalnya murid, pelajar, siswa, dan mahasiswa. Menurut Ahmad Tafsir, di antara semua itu yang memiliki muatan positif adalah istilah murid, sebab kata murid mengandung kesungguhan belajar, memuliakan guru, keprihatinan guru terhadap murid. Dalam konsep ini, murid terkandung keyakinan bahwa mengajar dan belajar itu wajib, dalam perbuatan dan mengajar dan belajar itu ada barokah. Pendidikan yang dilakukan yang di situ murid dianggap mengandung muatan profane dan
transendental. Istilah murid mencakup konsep murid harus berusaha mensucikan batinnya, murid harus menganggap bahwa belajar dan menyucikan batin itu adalah suatu bentuk ibadah, murid berhak mendapat kasih sayang dari gurunya, murid harus dikembangkan daya kreativitasnya dalam pembelajaran. Jika mengacu pada kerangka pendidikan Islam holistik, maka akan didapatkan 3 fase pendidikan di mana setiap fase pendidikan memiliki titik tekan yang berbeda tentang siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan. Pada paruh pertama pendidikan anak, maka yang memegang kendali utama atas pendidikan anak adalah orang tuanya. Usia 1 sampai 7 tahun adalah masa yang terbaik untuk menanamkan nilai-nilai keimanan. Ada 2 secara garis besar pendidikan usia dini. Pertama adalah melatih daya rasa, kedua melatih kebiasaan. Kedua adalah pola pembiasaan atau manajemen waktu, di mana anak diperkenalkan dengan tata aturan mulai dari jam tidur, jam makan, jam main, jam membaca, dan lain-lain sesuai usia dan perkembangan anak. Pada usia 7 sampai 14 tahun tanpa meninggalkan peran pendidik dari orang tua, maka usia ini peran pendidik yaitu guru lebih dominan. Disinilah pengembangan penalaran anak tumbuh dengan pesat. Guru yang berwawasan luas dan dalam pengetahuannya serta berakhlak baik akan sangat mempengaruhi mindset anak dalam menyikapi masalah-masalah yang dihadapinya. Peran guru penting dalam memberikan kerangka belajar yang menumbuhkan minat belajar, bukan semata-mata menjejali murid dengan materi ajar. Hakikat manusia iman. Manusia merupakan makhluk yang memiliki banyak kelebihan sehingga manusia dapat dilihat dari multidisipliner, dan pada hakikatnya manusia memiliki 4 elemen, yaitu intelektual, emosi, spiritual, fisik, indrawi. Keempat elemen tersebut merupakan potensi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan 4 elemen yang demikian, maka manusia paling sedikit dapat ditinjau dari 4 sudut pandang. Manusia intelektual, manusia yang memiliki kapasitas untuk berpikir secara linear, asosiatif, dan integral. Manusia emosi yang memiliki kapasitas kemampuan intrapersonal, interpersonal, dan metapersonal. Manusia fisik indrawi dengan kapasitas penglihatan dan pendengaran. Dan yang terakhir adalah manusia spiritual yang memiliki kapasitas memahami makna dengan tafakur, tadabbur. Mengembangkan elemen secara parsial ternyata tidak akan menemukan hakikat manusia, sebab manusia baru akan dikatakan sebagai manusia jika berkembang ke 4 elemennya. Batas 4 elemen ini dalam Islam belumlah cukup, sebab meski penyatu ke-4 elemen sudah disebutkan yakni spiritual, namun makna spiritual ini masih dapat didefinisikan dan dimaknai berbeda-beda. Dalam Islam ini tidak cukup. Dalam Islam ini tidak cukup. Spiritual ini belum memiliki sandaran yang kuat untuk mencapai hakikat kebenaran dan kebutuhan manusia itu sendiri. Dalam Islam, 4 elemen di atas, di mana elemen intelektual, emosi, dan fisik diikat oleh spiritual sebagai penyatu, harus ditarik lebih jauh lagi menjadi iman, tempat finalisasi bagi kebenaran. Piramida manusia. Iman sebagai inti atau core dalam istilah yang digunakan oleh Ahmad Tafsir, itulah yang merupakan inti tempat bermula dan berakhirnya kesempurnaan manusia. Sesuai dengan standar kesempurnaan manusia yang dynamics equilibrium. Jadi dalam pengertian ini, gambar ini mengilustrasikan bahwa manusia memiliki elemen intelektual, emosi, dan fisik indrawi yang disatukan oleh elemen iman yang saling terintegrasi, terinteraksi, dan terrelasi. Jika kehilangan iman, maka piramida manusia akan kehilangan arah dan merusak elemen yang lain, dan manusia dalam kondisi yang tidak seimbang dan stabil, yang pada akhirnya manusia akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Hakikat pendidikan. Jika pendidikan diartikan sebagai memanusiakan manusia, artinya manusia tidak dapat bergerak dan berkembang dengan sendirinya tanpa bantuan manusia lain. Intelektual dan emosi adalah elemen yang paling dominan yang dimiliki oleh manusia. Kapasitas intelektual bila diukur dengan skala psikologi atau IQ dibatasi pada skala tertentu, dan setiap manusia memiliki titik optimum dalam mengembangkan akal dan pikirannya. Sementara kematangan emosi manusia berdasarkan hasil penelitian dan Goleman dengan istilah EQ mengatakan bahwa kematangan ini akan berkembang dan terus berubah selama manusia itu senantiasa menyadari apa saja yang dibutuhkannya dalam menyelesaikan masalah di setiap episode kehidupannya. Bagi penulis, kecerdasan emosi dalam perspektif Islam haruslah dihubungkan dengan adanya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi, manusia yang cerdas emosinya, yang matang emosinya adalah manusia yang menyadari eksistensi dirinya dan hubungannya dengan manusia dan alam, dan dirinya dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia meninggalkan satu di antara tiga hal ini, penulis memastikan bahwa emosinya akan terganggu dan tidak akan mencapai derajat yang mulia. Islam memiliki banyak istilah untuk menggambarkan emosi dalam pengertian jiwa dan ruh. Sebab akal, jiwa, ruh, dan fisik ini pada suatu saat dapat terlihat sendiri-sendiri. Dalam saat yang lain tidak dapat dibedakan apalagi dipisahkan antara satu dengan lainnya. Akal, jiwa, ruh, dan fisik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Manusia dikatakan manusia jika dia memiliki akal, jiwa, ruh, dan fisik. Peran pendidikan pada manusia. Potensi fitrah al-munazzalat hanya akan terbentuk dengan utuh setelah upaya dan usaha manusia mencari bimbingan melalui potensi fitrah al-gharizatiyah. Artinya manusia menggunakan potensi akalnya untuk mencapai kebenaran, mengembangkan kompetensi emosinya untuk mengendalikan diri dan berbuat kebaikan dan melindungi dirinya dari bahaya yang mengancamnya. Maka potensi ruhaniyah yang memang telah Allah Subhanahu wa taala berikan akan bergerak mencapai menjadi pelindung, pembimbing bagi dirinya hingga mencapai keimanan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, boleh kiranya dalam makalah ini penulis mengambil pemikiran bahwa sesungguhnya bila proses penanaman keimanan berjalan dengan baik, maka manusia yang beriman dengan takwa sebagai puncaknya adalah manusia yang telah terdidik intelektualnya, fisik indrawinya, dan emosinya. Jadi, hakikat pendidikan adalah seperti dialektika, hubungan yang dimulai dari manusia dan berakhir pada ujung yang sama, yakni memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam Islam, hakikat pendidikan mestilah dimulai dari pengakuan adanya Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dengan kepatuhan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran penuh yang dihasilkan oleh pengembangan intelektual, emosi, dan fisik indrawi. Pendidikan sebagai kunci pembangunan negara. Negara adalah sebuah kumpulan masyarakat yang berdaulat atas sebuah wilayah, bangsa, dan bahasa tertentu. Negara terdiri atas sekumpulan manusia. Negara terbentuk dengan adanya masyarakat. Masyarakat akan tercipta jika ada sekumpulan manusia yang sepakat terhadap tata cara budaya. Budaya dihasilkan dari pemikiran-pemikiran manusia yang membentuknya. Jika pemikiran yang terbentuk berasal dari pemikiran yang baik dan benar, maka masyarakat yang terbentuk juga masyarakat yang memiliki cara pandang, perilaku, dan budaya yang baik dan benar. Masyarakat yang memiliki cara pandang, perilaku, dan budaya yang baik dan benar hanya dapat diperoleh melalui serangkaian pendidikan yang baik dan benar serta berstruktur dan sistematis. Oleh sebab itu, jika ingin membentuk sebuah negara kuat, maka kuncinya ada pada manusia yang terdidik. Maka pendidikan merupakan kunci dalam membangun sebuah negara. Menurut hemat penulis, pada hakikatnya konsep pendidikan secara garis besar adalah suatu usaha dan proses pengembangan manusia untuk menjadikannya manusia yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni manusia mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan manusia insan kamil. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan dua tugas sebagai pemimpin di muka bumi dan sebagai pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas pendidikanlah yang menghasilkan seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika proses pendidikan berjalan dengan baik, maka manusia yang dihasilkan adalah manusia yang tahu persis apa tugasnya di muka bumi dan apa tanggung jawabnya kelak di akhirat. Maka manusia yang seperti ini akan memiliki sifat-sifat mulia. Dengan sifat-sifat mulia inilah sebuah negara yang kuat akan terbangun. Sebuah negara yang menyelenggarakan proses pendidikan yang berbaris pada kebenaran dan kebaikan akan mencapai puncak peradaban dalam Islam bila proses pendidikan dilakukan dengan basis keimanan dan ketakwaan sebagai finalisasi dunia dan akhirat, akan mencapai puncak peradaban yang tinggi. Dan ini pernah dialami di masa ilmu menjadi sentral dalam pemerintahan. Ketika ilmu ditinggalkan, maka Islam mengalami sebuah kemunduran yang dahsyat. Penguasaan ilmu sebagai hasil dari proses pendidikan saat ini menunjukkan buktinya di negara barat. Jika kita ingin mengulang kembali kejayaan di masa lalu, maka kita harus membangun sebuah sistem pendidikan yang kuat secara pondasi, kerangka, tujuan, evaluasi, dan dilakukan penuh dengan keyakinan, optimisme, dan sikap istiqomah. Pendidikan mengantarkan manusia pada kesadaran akan dirinya dan dengan demikian manusia dapat memikul tanggung jawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.